Dia memperbaiki keadaannya. Yang jelas di sini teman-teman sekalian kita lihat Nabi SAW tidak membenci fisik orang. Ya, tidak membenci fisik. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dari 10 orang, 7 orang itu yang selamat. Karena mereka mau minta maaf. Setelah minta maaf selesai bagi Nabi SAW. Dan ini sifat seorang muslim. Jangan biasakan suka. Satu-satunya celah benci yang dibolehkan adalah membenci karakter yang buruk dari seseorang atau pelanggarannya. Seperti misal, ada orang kafir kita kenal, maka yang kita benci kekufurannya, bukan kita membenci fisiknya. Kita sedang membenci itu karena Allah dan Rasulnya membenci. Allah benci kekafiran. Maka sangat wajar kalau kita pun membencinya. Kita pun membencinya. Gitu. Maka ini pintunya boleh dalam Islam. Tapi yang selain daripada ini tidak boleh. Jadi kita hanya boleh membenci kalau Allah dan Rasulnya membenci. Dan kita hanya benci karakter atau kesalahan yang sedang terjadi. Sekali lagi orang kafir kita benci kekafirannya. Makanya setelah dia syahadat, sudah selesai. Kita nggak boleh benci fisik. Masih ingat pernah saya ajarkan kaidah hidup itu Bapak Ibu sekalian? Ya, kaidah hidup ini adalah jangan membenci fisik. Kita kalau makan jeruk, jeruknya asam. Kalau kita benci jeruknya, fisik jeruknya, kita tidak akan makan jeruk sampai mati. Karena kita sedang membenci fisik. Padahal sebenarnya masalah asamnya. Maka kalau kita benci sifat asamnya saja, ini contoh ya supaya mudah difahami. Maka nanti kita akan mau makan jeruk yang lain. Ada orang pernah makan ikan amis. Lalu dia membenci fisik ikannya. Maka dia tidak akan makan ikan selamanya. Karena dia trauma saja dengan amisnya. Padahal yang perlu diketahui amisnya. Baik kalau amisnya sudah hilang. Sudah selesai. Jelas ya? Biasanya kalau contoh makanan cepat difahami itu ya. Jadi kita boleh membenci celahnya kalau memang ada sesuatu yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya keburukan. Kekufuran tadi, kemaksiatan, kita benci itunya. Tapi bukan fisiknya. Makanya baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita poin ini penting sekali. Beliau pada saat masuk ke kota Mekah teman-teman sekalian, itu memerintahkan siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dari penduduk Mekah dia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjid Haram dia akan aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya sendiri, enggak ikut-ikutan, enggak ada di jalan raya Mekah, karena ini lagi pasukan muslimin mau masuk, maka dia akan aman. Tapi yang ada di jalan atau mau ikut-ikutan melawan ini bisa dihukum oleh pasukan muslimin, gitu kan? Tapi Nabi SAW dititipkan kepada para sahabat, ada 10 orang, kalian temukan mereka dimanapun bunuh saja ini. 10 orang ini musuhnya Allah dan Rasulnya. Benci sekali dengan Islam. 10 orang ini kalian temukan dimanapun bunuh mereka. Walaupun dalam rumahnya, walaupun mereka bergantung pada kiswahnya Ka'bah. Tapi ternyata dari 10 orang ini, Bapak Ibu sekalian, yang terbunuh hanya 3 orang. Yang 7 orang enggak terbunuh. Bahkan Nabi SAW maafkan dan mereka masuk Islam. Apa sebabnya? Karena mereka meminta maaf. Karena mereka minta. Padahal Nabi sudah perintahkan prajuritnya. 10.000 orang waktu itu pasukan muslimin. Masuk Mekah tanpa perlawanan. Yang 3 orang ini betul-betul membangkang. Memang mereka dasarnya tidak mau minta maaf. Tidak mau mengakui kesalahannya. Padahal sudah ada instruksi disuruh bunuh. Termasuk diantaranya adalah Wahsy yang telah membunuh paman Nabi SAW di Uhud. Yang membelah dadahnya, ya, yang menombak Hamzah. Wahsy namanya. Itu Wahsy salah satu dari 10 orang yang ditarget untuk dibunuh. Tapi dia begitu dengar informasi itu, dia datang ke Nabi SAW lalu dia mengatakan, ya Rasulullah maafkan saya mau masuk Islam. Syahadat, Nabi maafin. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal yang selalu ikut sama ayahnya benci Islam. Sampai kota Mekah pun pada saat sudah dikuasai, Ikrimah masih keluar nih. Bentuk pasukan lagi dari luar, mau melawan. Istrinya Ummu Hakim, istrinya Ikrimah, baik. Dia masuk Islam, dia syahadat, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah,
berikanlah jaminan suami saya akan tarik dia supaya masuk Islam. Kata Nabi SAW lakukan. Walaupun sudah ada instruksi untuk mati. Maka Ummu Hakim mengejar suaminya sampai ke arah negeri Syam. Ketemu, lalu istrinya mengatakan, aku telah datang dari sisi orang yang mulia, akhlaknya baik. Ya. Dia memaafkanmu, asal kau mau kembali. Masuk Islam. Dan dia sangat tersentuh pada saat itu, karena istrinya jauh-jauh cari dia. Dan pada saat dia mau sentuh istrinya mengatakan, wahai Ikrimah, saya muslimah dan kau masih dalam keadaan kafir. Enggak bisa kau menyentuhku. Dalam hukum Islam enggak boleh. Sampai kau syahadat. Maka dia pun datang lalu dia syahadat di hadapan Nabi SAW dan menjadi sahabat yang mulia. Sampai kadang-kadang Ikrimah kalau pegang Al-Quran dia sambil nangis. Dia mengatakan, perkataan Tuhanku aku telah lalaikan. Dia memperbaiki keadaannya. Yang jelas di sini teman-teman sekalian kita lihat Nabi SAW tidak membenci fisik orang. Ya, tidak membenci fisik dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dari 10 orang, 7 orang itu yang selamat. Karena mereka mau minta maaf. Setelah minta maaf selesai bagi Nabi SAW. Dan ini sifat seorang muslim. Jangan biasakan suka membenci fisik. Ya. Tapi kesalahan yang sedang dibenci itu pun kalau sudah selesai.